Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan bagi saya pribadi untuk berbicara sedikit saja mengenai cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang dimana tadi sudah dibacakan ayatnya, dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Rabbu telah memerintahkan kepadamu untuk beribadah kepadanya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan apabila salah satunya atau keduanya orang tuamu telah berusia lanjut, maka janganlah kau berkata uf atau sedikit pun, dan jangan pula kau membentak atau berkata kasar atau berkata yang tinggi kepada mereka. Wahai saudaraku, di sini bisa kita pahami bahwa Allah memposisikan kedua orang tua kita dengan posisi yang sangat amat penting. Ya, bahkan setelah beribadah kepada Allah itu dilanjut dengan kalimat berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka bisa kita pahami semuanya bahwa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, menyenangkan hati mereka itu betul-betul sangat penting sekali. Ya. Nah, berbakti ini bagaimana maksudnya? Nah, berbakti ini kita penuhi segala kebutuhannya, kita tidak menyakiti mereka, ya tidak menyakiti hatinya. Jangan sampai kita melukai hatinya, apa saja yang mengusik jiwa dan hatinya. Sedikit pun, ya dalam bahkan dikatakan tadi berkata atau uf saja, sedikit saja, ya dengan dalam rangka kita menentang mereka atau tidak melaksanakan perintah mereka, apa yang mereka minta, itu juga sama. Itu salah satu apa saja yang membuat mereka sakit, saudaraku. Maka sungguh rugi sekali, Bapak, saudaraku sekalian, ketika kita tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, karena dikatakan juga dalam keterangan ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ya, ridho Allah itu kan tergantung daripada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung daripada murka orang tua. Maka ketika orang tua kita ridho, maka insya Allah bisa dipastikan Allah pun ridho dengan kita. Dan apabila orang tua kita murka, marah, kesal dengan kita, maka bisa dipastikan Allah pun akan demikian. Bahkan dikatakan dalam hadis kursi, ya, jika ada seseorang yang memang membuat orang tuanya ridho, orang tuanya sudah ridho kepadanya, ya cinta kepadanya, sayang kepadanya, tidak marah sama sekali, betul-betul mencintainya, baik kepadanya,
ketika dia membuat Allah marah, dia bermaksiat sekalipun, maka Allah akan dengan mudah memaafkannya dan Allah akan menjadikan dia ridho kepadanya. Akan tetapi ya, maksud diskusi tersebut, kalau misalkan Allah ridho padanya, dia selalu beribadah, dia selalu berbuat kebaikan, akan tetapi dia buat marah orang tuanya, buat murka orang tuanya, buat kesal orang tuanya, buat sakit hati orang tuanya, maka Allah pun akan seketika menjadi murka. Yang tadinya ridho menjadi murka. Maka dahsyat sekali saudara. Jangan sampai ya perihal perbuatan kita kepada orang tua, kepada kedua orang tua kita, itu menjadikan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu buat baik kepada orang tua karena ganjarnya sangat besar sekali. Ini perintah langsung dari Allah. Maka kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya perlu kita ikuti, kita patuhi ya Allah dan Rasulnya, karena ini termasuk daripada ketakwaan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, jika kita di pesantren, jika kita di tempat yang jauh dengan orang tua kita, maka salah satunya selain daripada kita tidak membuat hatinya sakit, yaitu kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita belajar dengan betul-betul, dengan serius. Jangan sampai mereka sudah meluangkan biayanya untuk kita, itu kita sia-siakan karena kita tidak serius dengan belajarnya. Kita doakan mereka dengan baik, doakan terus setiap waktu sholat, setiap waktu kita doakan kebaikan bagi mereka berdua semuanya ya. Nah, itu cara berbakti kepada orang tua. Baik, Allahu alam shawab, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.